Kenapa sih kita nggak bisa menggunakan aturan yang sudah ada di beberapa negara dengan teknologi kedokteran dan juga teknis kedokteran yang lebih bagus? Contoh, kita bicara banyak yang ngomong Korea. Korea bicara tentang dunia perkulitan, dokter-dokter di sana itu aturannya disiplinnya gila. Wah, lu main-main dikit dicabut gelar dokter lu. Bahkan lu bisa dipidanakan. Jadi sehingga di sana mereka itu nggak berani dan sangat disiplin ketika mereka menjalankan profesi mereka. Itu jawabannya ada dua. Jawaban pertama dari sosok aku non-klinisi, tapi jawaban kedua nanti dari temanku aja yang jauh-jauh dari Jogja. Dokter Heyon Asfa Nafaisah. Tadi mungkin bahas yang Korea dulu ya. Yeah, kalau dari yang saya tahu ya, kalau di Korea itu bahkan sejak mulai dari masa pendidikannya pun juga udah beda, Bang. Jadi siapa yang bisa masuk ke menjadi dokter itu biasanya adalah orang-orang yang top, nilainya bagus-bagus lah. Standarnya udah tinggi dari situ? Standarnya udah tinggi. Jadi kalau dia nilainya tidak tinggi atau rapotnya nggak tinggi, biasanya dia tidak bisa menempuh kuliah kedokteran. Jadi dari awal tuh mereka udah menyaring dengan begitu strict kayak gitu. Iya. Berbeda sama di sini kan. Tapi kan di sini saya dengar kedokteran juga mesti standarnya tinggi, saya dengar. Ujiannya? Standarnya tinggi juga sih, cuma... Tapi pada prakteknya... Tapi maksudnya semua orang masih bisa berkesempatan ya kalau di sini ya, Tir ya. Iya. Jadi maksudnya kalau di sana udah di blok duluan. Jadi kalau misalnya dirimu nilainya jelek ya kamu nggak akan masuk, nggak akan bergulir ke tahap selanjutnya. Nggak ada gitu. pintu lain. Nggak ada pintu lain. Di sini kan ada jalurnya banyak, SNMPTN, UTUL, dengan kawan. Itu alasan kami para dokter sering membanggakan IPK dan lulusan alma mater mana. Oh, kayak 4 Aku di UGM, kumlot. Itu bukan karena kita arogan apa, karena memang tembus itu susah dan itu sesuatu yang harus dibanggain. Oh, jadi itu kredibilitas. Oh, jadi yang kemarin dibahas tentang kampus itu ya. Ya, Pak Felix kan, Pak Felix temanku. Iya, Kenapa kok di kalangan akademisi kalau bagi dokter tuh yang di Aswa bilang, aku nih dia IPK 4. Bukan berarti IPK 4 udah selesai ya. Di dokter tuh ada lifelong learning, jadi pembelajarannya tidak berhenti. Jadi kalaupun IPK-nya 4 tapi dia setelah lulus atau praktek nggak pernah belajar lagi ya percuma. Tapi kenapa itu menjadi faktor penting? Karena kredibilitas. Berarti standar tinggi. Kemudian apa lagi? Misalnya tadi Bang Nesu kan contohnya Korea ya. Korea itu kan mentalnya kuat, orang-orangnya keras. Pak ayah saya juga keras kan, jadi papa orang Korea. Iya, jadi misalnya suruh A ya A gitu, dan kalau kamu nggak nurut ya nggak bisa, pokoknya kamu harus nurut gitu. Kalau di sini kan nggak nurut bisa kanan kiri bacok apa gitu kan. Jadi mentalnya sendiri menurut aku udah beda gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mau aplikasikan itu seperti itu ya pasti harus ada penyesuaian ya kalau di sini, karena mungkin yang nggak akan kuat atau mungkin malah jadi tujuannya nggak tercapai gitu sih.